Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, anak soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak soleha, masih ingatkah kalian tentang hewan peliharaan? Selain membutuhkan makan dan minum, ternyata hewan peliharaan juga membutuhkan tempat tinggal atau kandang. Nah, coba perhatikan halaman 75 sampai halaman 76. Di situ bacaannya ayah mulai membuat kandang ayamnya pada bulan Januari. Ternyata si ayah membuat kandang itu menggunakan nama-nama bulan Masehi. Ayo anak soleha, kita sama-sama menyebutkan dan menghafal nama-nama bulan di tahun Hijriah ya. Kita sama-sama belajar nama bulan di tahun Hijriah ya anak soleha. 1. Muharram, 2. Safar, 3. Rabiul Awal, 4. Rabiul Akhir. Bulan 5 disebut Jumadil Awal, bulan 6 disebut Jumadil Akhir. 7. Bulan Rajab, 8. Sya'ban, 9. Ramadan. 10. Syawal, 11. Zulqa'dah, 12. Zulhijjah. Materi kedua, kita akan belajar menyusun kalimat. Perhatikan contoh berikut ini ya. Di sini ada satu kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah atau belum menjadi kalimat yang benar atau tepat. Membaca, susi, cerita, buku. Nah, bagaimana caranya agar kata-kata tersebut bisa kita susun menjadi kalimat yang benar dan tepat? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui subjeknya. Subjek itu bisa berupa nama orang, nama bunga, nama benda, ataupun nama sekolah. Nah, di sini subjeknya yaitu nama orang. Namanya siapa? Yaitu Susi. Jadi Susi kita letakkan di awal kalimat. Setelah berhasil menentukan subjeknya, langkah kedua yaitu menentukan predikat. Apa itu predikat? Predikat itu seperti kegiatan. Contohnya membaca, memasak, mengepel, menulis, nonton, makan, minum, dan lain sebagainya. Kira-kira predikat dalam contoh tersebut pada kata apa ya anak soleha? Ada yang tahu? Betul sekali, membaca. Jadi kata kedua setelah Susi adalah membaca. Setelah menentukan subjek dan predikat, selanjutnya untuk menyusun kata tersebut menjadi kalimat yang tepat dan benar, kita membutuhkan yang namanya objek. Apa itu objek? Objek itu dapat berupa kata benda. Apakah kalian tahu seperti apa kata benda itu? Jadi, kata benda itu bisa seperti lemari, pensil, pulpen, kue, baju, tas, dan lain sebagainya. Dalam contoh tersebut, manakah yang termasuk objek? Ada yang tahu tidak? Kalau kalian tahu, coba angkat tangannya. Masya Allah, semangat ya belajar online-nya. Iya, jadi yang termasuk objek dalam contoh tersebut adalah buku. Jadi, kata ketiga adalah buku. Nah, tersisa kata cerita. Kita simpan di akhir kalimat ya.
kata cerita itu bisa berupa pelengkap. Bagaimana anak soleha? Apakah kalian sudah paham bagaimana caranya menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang benar dan tepat? Ada berbagai macam tata tertib atau aturan yang ada di kelas maupun di sekolah, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh ribut ketika proses belajar mengajar berlangsung, kemudian melaksanakan piket hingga gotong royong sekali seminggu.